Kayak anak kos itu kayak pengeluarannya juga banyak. Untuk makan, untuk jajan itu gue kayak harus belajar kayak mana pengeluaran gue itu harus irit. Nah kalau tips dan trik belanja yang hemat gitu dari lo gimana sih, Dok? Biar bisa 100.000 seminggu tuh. Jangan Ini gua ikutin nafsu sih kalau kata gue gue mah. penasaran deh beneran. Masa sih Serius. ada nggak gitu barang mahal yang pengen lo beli dalam waktu dekat, atau lo pengen gue pengen nih gitu, gue nabung dulu? Laptop. Karena laptop gue kebanjiran. Teman terbaik Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Selamat datang di podcast RRI Bandar Lampung. Gue Indra Julianta, seperti biasa akan memandu jalannya podcast kita. Dan kita punya topik yang mau kita bahas kali ini mengenai frugal living. Ini adalah sebuah gaya hidup atau konsep anak-anak muda yang banyak banget sekarang diterapin, yaitu gaya hidup yang menolak untuk berjiwa konsumtif, berlebihan, termakan iklan, yang intinya adalah ngirit sengirit-ngiritnya. Nah, udah ada bersama kita seorang mahasiswa dari Universitas Lampung, yaitu Ridho Usmiadi. Halo. Halo kak. Ridho Usmiadi, apa kabar? Alhamdulillah. Lo apa kabar kak? Wih, baik. Makasih lo udah ditanya ya. Jarang narasumber mau nanyain gue balik gitu ya. Ya gue perhatian sama lo. Nanya kan. Ini berlebihan kalau deh. Udah sehat, Dok? Alhamdulillah gue sehat. Semester berapa sekarang? Gue semester 4. Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP Unila. Unila. Oke. Lo di sini tinggal di mana? Di rumah sendiri, ngekos? Kalau gue di sini ngekos sih. Ngekos. Oh, berarti lo rantau ya? Gue rantau. Dari? Gue dari Menggala. Dari Menggala. Wow, tulang bawang. Tulang bawang. Oke. Masih Lampung lah. Masih Lampung. Tapi tetap kan nggak pulang pergi kan? Enggak. Di sini Stay. ngekos. Nah, sebagai anak kosan, stigma anak kosan yang harus hemat segala macem itu lo inin gak sih? Lo terapin gak dalam kehidupan lo hari-hari? Sangat-sangat gue terapin sih kak. Karena kan gue ngekos itu dari kelas gue waktu gue 1 SMA tuh. Oh, udah ngekos? Gue udah ngekos. Di sini juga, di Sukarame gue. Oh, berarti lo dari SMA emang udah di Bandar Lampung? Iya. Oke, sekolah di mana waktu itu? Gue di Man 1 Bandar Lampung. Oke, terus? Gue dari kelas 1 SMA udah ngekos itu kayak gue awalnya kayak kaget aja sih. Kenapa? Apa? Ternyata anak kaget kos itu yang gitu. Enggak juga. Kayak anak kos itu kayak pengeluarannya juga banyak. Untuk makan, untuk jajan. Itu gue kayak harus belajar kayak mana pengeluaran gue itu harus irit. Harus memprioritaskan mana yang harus gue butuh, yang perlu, yang enggak perlu gitu. Berarti lu dari umur sekecil itu ya harus berkelahi dengan itu ya. Harus berkelahi dengan segala macam kebutuhan gitu ya. Udah ngatur segala gitu. Itu gimana waktu itu perasaan lo? Ya itu tadi gue kayak awalnya kaget. Terus kayak akhir sebulan, 2 bulan, 3 bulan udah biasa lah. Oh gitu. Penyesuaiannya berapa lama? Kan lu kan waktu itu kan apa aja mungkin minta ditanggung semua. Mungkin 2 bulan lah penyesuaiannya. Oke. Untuk hal itu. Yang paling berat dari seorang anak kosan apa sih? Jauh dari orang tua sih. Pasti. Terus maksud gue dari segi ekonominya gitu. Ini makanan. Kenapa? Kayak tiap hari itu bingung mau makan apa. Oh. Gitu. Okay. Kayak kalau misalkan mau beli terus juga kan boros. Terus gue kadang masak. Lu masak? Waktu SMA dulu. Oh gitu. Kan karena kosan itu ada kayak dapur umum gitu kan kak. Jadi gue kayak belanja aja kayak kebutuhan untuk masak. Oke. Untuk lebih irit juga. Nah ini keputusan lu masak karena emang lu pengen menu yang lu mau ya kan, atau emang karena ya udah irit aja lah? Yang pertama gue emang suka masak. Oh gitu. Gue emang udah diajarin masak sama emak gue. Terus yang kedua emang kayak lebih irit aja sih masak. Nggak diajarin sama chef Renata gitu? Enggak dong. Enggak ya. Oke, jadi emang lo udah basicnya diajarin sama nyokap dan akhirnya lo terapin. Gue terapin. Oke, ngomong-ngomong soal frugal living nih, lo termasuk yang menerapkan apa ya lifestyle ini nggak sih? Iya banget malah. Gitu. Gua kayak bisa apa aja contoh kehematan di kehidupan lo?
Gue pernah waktu SMA dulu bahkan sampai sekarang kalau lagi akhir bulan gitu, gue kayak makan sehari sekali. Enggak, bukan, maksudnya kayak miskin banget ya sehari sekali. Lebih ke kuat sih lo ya. Gue kayak apa namanya? Ya bener sih, makan kayak siang doang, terus malam tuh kayak udah capek ketiduran. Oh gitu. Itu Kan pagi gue jarang sarapan kan. Itu udah semua orang udah tahu itu ya. Oh gitu. Terus juga kalau untuk kebutuhan gaya hidup, gue kayak yang penting apa yang gue pakai gue nyaman aja udah sih. Gue kayak nggak yang penting gue cetar apa ngejar gitu. brand gitu, enggak ya? Harus baru terus gitu, enggak ya? Trip jadilah. Oh gitu. Ini ya emang ya salah satu siasatnya ya. Iya. Oke, kalau misalnya prinsip frugal living yang lo terapin dalam sehari-hari, selain tadi gitu ya, selain makan sehari sekali sama thrifting tadi, ada lagi nggak? Apa ya? Masalah ini deh, pakai data gitu kan, ini kan banyak nih pengeluarannya nih. Iya sih, itu salah satunya. Handphone ya. Gua kalau di kampus make wifi kampus sih. Kalau data internet. Oh gitu, langsung jadi pokoknya. Lebih irit juga kan. Iya. Terus kalau di rumah baru pakai kuota sendiri. Di rumah. Di rumah, di kosan Di maksudnya. kosan. Oke. Kalau ngatur anggaran secara efektif buat lo sendiri gimana sih? Lo bulanan maksud gue range-nya berapa sih kalau dikasih sama orang tua? Berapa ya? 200 juta nyampe nggak? 217 triliun. Berapa ya gua ya? Gua nggak ngitung sih Kak. Gua kayak kalau udah habis minta aja. Tapi kalau Oh gitu, enak dong. Tapi gua termasuk yang irit banget malah. Gua kayak seminggu bisa 100.000. Habisnya 100.000? Enggak lebih sih. Enggak lebih, maksudnya kayak Sekitar segitu. Sekitar segitu. Tapi Serius lo? Serius. Itu berarti lu makan kan sehari nggak lebih dari 10.000 dong kalau kayak maksudnya cuma 10 ribuan gitu. Kan gua masak, 15. kan gua ngekosnya sama kakak gua. Sekarang waktu kuliah ini. Kan dia masak. Jadi kayak lebih irit. Emang gua juga bukan orangnya yang kayak suka jajan juga enggak sih. Enggak ya. Party gitu enggak? Enggak. Oh gitu. Kalau bisa maksud gue gini, biar efektif kayak lu gitu 100.000 seminggu tuh gimana gitu. Enggak tahu ya, memang mungkin karena udah lu kan kebiasaan. pasti pakai bensin juga kan? Iya, pakai bensin. Itu Mod kendaraan. cukup lah 100.000 buat gua ya. Serius buat lu? gua. Kan kosan gua juga Deket. deket dari kampus, nggak habis banyak banget bensinnya. Oh gitu. Atau motor yang naik lu gitu. Bukan lu yang naik motor kalau gitu. Kan gua juga sering nebeng ya kan. Oh iya. Tapi nggak ya nggak sering amat sih. Oke. Nah kalau tips dan trik belanja yang hemat gitu dari lu gimana sih Dok? Biar bisa 100.000 seminggu tuh. Jangan ikutin nafsu sih kalau kata Gue penasaran deh beneran. Masa sih? Serius Kak. Gua yang jangan ikutin nafsu. Kalau emang mau ikutin nafsu ya habis banyak loh. Kayak kasihan juga orang tua. Gua mikirnya ke orang tua. Nah gimana itu cara nahan supaya nggak ngikutin nafsu gitu? Gua keinget terus sama orang tua gua. Oh gitu. Mak bapak gua kan kayak susah ya nyari duit ya. Gua kayak hambur-hambur kan, kayak di kota ini kan. Gua kan niatnya belajar, Masya Allah. Oh gitu. Iya. Jadi lu ingat orang tua Gua gitu. inget emak bapak gua terus gitu. Nah kalau misalnya ada temen ngajakin nonton, ini kan ada kan entertainmentnya gitu ya. Iya. Karaoke atau berenang, memanah, berkuda, jalan-jalan ke laut. Nah itu gimana tuh? Ya enggak, ya ada waktunya lah Kak untuk kayak gitu. Enggak mungkin juga kayak gua ngirit terus juga gitu kan. Ada waktunya lah. Tapi iya tapi ya gua ikut. Maksud gue lu tetap ngejalanin itu gitu. Ya selayaknya mahasiswa bersenang-senang gitu. Iyalah, gua juga senang-senang lah kayak nonton, jalan-jalan kemana. Ngopi. Tapi enggak yang tiap weekend gitu juga enggak. Kayak Okay. sebulan sekali, ya. 2 minggu sekali kadang sih. Oke, itu juga dicari yang gratis ya? Enggak ya? Iya sih. Iya juga. Cari seminar-seminar. Tapi kan gini, ada yang bilang frugal living tuh juga lu aja pelit gitu kan. Lu nggak menikmati kehidupan. Lu sama diri lu sendiri aja pelit gitu. Nah, cara ngebedainnya gimana tuh? Antara hemat uang sama ya tetap bisa nikmatin kehidupan gitu. Lu ngerasa nggak kalau lu
nikmatin kehidupan? Gua nikmatin sih setiap kehidupan gua. Mungkin cara orang nikmatinnya beda-beda ya. Mungkin kalau gua dengan gua berhemat, gua bisa ngebantu meringankan beban orang tua gua ya. Memang udah ngebebanin untuk biayain kuliah, nambah lagi kalau kita kayak hedon gitu kan, nambah beban lagi kan buat orang tua. Itu sih. Oh, itu adalah kenikmatan buat lo ya. Kenikmatan buat gua. Bisa ngurangin penderitaan orang tua ya. Kayak gua soalnya gua ngerasain loh Kak. Kalau gua lagi balik ke rumah, gua ngebantuin ayah gua ke kebon gitu kan. Orang tua apa pekerjaan di sana? Emak gua guru. Oke. Guru SD. Terus ayah gua tuh kayak petani gitulah. Petani ya. Oke. Tapi berhektar-hektar. Enggak juga dong. Tapi ada lah. Iya. Jangan petani udang lagi. Tambak lo. Kalau misalnya lo udah berhemat, lo nabung. Gua nabung. Nah, uang itu buat apa biasanya? Buat gua lagi, balik ke gua. Kayak misalkan kalau berarti ada momen lu ngabisin uang-uang yang tabungan lu itu? Ada. Iya. Ada lah. Kayak gua beli baju pakai. Biasanya habisnya buat apa? Kira tabungan lu yang banyak banget itu? Kebanyakan buat nggak baik-baik amat juga sih. Oh gitu ya. Gue kira udah 100.000 seminggu udah banyak tabungan lu. Enggak dong. Kebanyakan buat itu sih, buat kayak yang tadi itu. Gua tadi tuh yang mana? Gua nonton, Oh. gua ke laut, gua jalan-jalan tuh kebanyakan pakai duit gua sendiri. Oh, udah Dari nggak- tabungan. Oh, iya. Udah nggak minta. Udah nggak minta. Oke, gitu ya. Jadi emang ada pengorbanan tapi nanti lu ngerasain enaknya gitu ya. Iya, benar. Tapi tabungan lu nggak lu habisin juga atau? Enggak dong. Oh, tetap 100.000 100.000 aja boleh keluar. Nah, lu gimana sih caranya untuk menahan diri gitu? Untuk nggak ikut-ikutan temen lu. Aduh, ayo dong. Ngopi nih, kafe baru. Masa updatean lu nggak ada sih di sosmed lu gitu. Ini gimana cara nahannya, Do? Apalagi anak, iya mahasiswa kan banyak banget kan rasa pengen ini, pengen itu. Kalau gua nahannya apa ya? Gue emang orangnya nggak suka bukan nggak suka ngumpul ya, kayak kurang suka aja rame-rame gitu. Introvert. Introvert juga enggak sih. Apa dong? Iya. Kayak kalau rame-rame juga kurang suka. Kayak lebih suka sendiri gitu. Jadi gua kayak nolaknya ya kayak gitu. Kayak apa ya? Gimana ya? Kan gua nanya lo ya. Iya, Masa lo nanya gua lagi? Gua kayak Tapi lu punya teman-teman. punya, sering gua diajakin tapi kayak gua males lah kata gua gitu. Bukan Gitu ya? berarti nggak ada duit ya. Emang dasarnya aja nggak suka rame-rame sama orang baru. Oh, gitu. Nongkrong-nongkrong lama-lama. Kan banyak orang baru kan diliatin. Gua kurang suka kecuali kalau kayak di udah satu geng gak tuh. Baru lu keluar ya, asli lo. Tawa lagi lo. Oh gitu. Nah, kalau strategi lu untuk motong biaya rutin gitu ya tanpa ngorbanin kualitas hidup gimana? Strategi gua Motong apa gitu yang bisa lu hemat tapi nggak ngorbanin kualitas kehidupan lo. Misalnya gitu. hedon itu sih. Hedon. Kayak gua nongkrong di Lu kafe pengeluaran gitu. terbanyak untuk apa sih? Gua pengeluaran terbanyak untuk apa ya? Bingung juga gua untuk apa. Gitu ya. Mungkin untuk ini sih gua. Kalau bingung udah selesai aja kita yuk. Gua untuk beli baju. Fashion. Iya. Pengeluaran terbanyak sama sepatu sih karena gua baru sepatu ya. Justru sepatu kan mahal. Tapi gua kayak mungkin badan gua gede, gua injek-injek itu cepet rusak kali ya. Oh gitu. Akhirnya ada sektor terboros lo ya di situ ya, yaitu sepatu. Sepatu sama makan. Tetap. Lo makan, kalau lo makan gimana? Kan tadi lo bilang sehari sekali ya? Itu waktu SMA. akhir bulan. Oh. Enggak juga tiap hari Kak IJ. Oh. Gue kira beneran sehari sekali. Lu cuma sebulan 30 kali makan. Sedih apa deh hidup gua. Lu kayak ikan lu. Ikan aja sehari 2 kali masih. Oh gitu. Jadi apa tadi? Apa?
Lupa gue tadi apa. Beli sepatu. Belum beli sepatu untuk. Tapi lu boros berarti beli sepatu. Gue boros, termasuk yang boros. Karena gue sepatu. Lu pengen kalau lu tipe yang mana? Tipe yang beli sekalian mahal tapi bagus dan awet, atau ya udahlah seadanya, ntar rusak beli lagi. Gue dua-duanya sih. Gue dua-duanya. Bisa gak sih satu aja gitu? Enggak, dua-duanya. Kenapa harus dua-duanya? Ya karena yang bagus sekalian kan, sekalian yang bagus. Terus sama yang satu yang seadanya itu biar bisa ganti-ganti. Iya. Ada tips nggak buat mahasiswa yang lagi dengerin kita, yang lagi nonton podcast ini, supaya bisa punya alternatif gitu ya, memenuhi kehidupan hari-hari tapi ya versi murahnya gitu? Tips dari gua mungkin ingat orang tua lo ya. Mungkin untuk untuk yang yang orang tuanya susah, maksudnya nggak susah ya, yang pekerja keras, orang tua struggling gitu. lah ya. Ingatlah orang tua lo, janganlah hedon gitu, gitu sih Kak. Gitu. Gua ininya kalau udah menuju ke hedon nih ya gua ya, gua pasti yang gue ingetin orang tua gua terus. Makanya gua kayak ada rasa gua stop untuk nahan diri gitu. Jadi lu berbakti banget ya sama orang tua. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah lah. Ada nggak gitu barang mahal yang pengen lu beli dalam waktu dekat, atau lu pengen gue pengen nih gitu, gue nabung dulu? Laptop. Karena laptop gua kebanjiran. Lu salah satu korban. Gua salah satu korban. Tolong Daerah-daerah di Bandar Lampung yang Iya. kemarin kena banjir. Tolong Bunda Eva. Kan wali kota ya. Iya. Kan lu kan tinggal di Bandar Lampung. Bener. Iya. Jadi laptop lu kebanjiran. Laptop gua kebanjiran. Beneran rusak? Beneran rusak. Gua kan di kosan tuh ada meja pendek gitu kan. Terus kayak ada setengahnya itu gua taruh di situ kan. Orang airnya di atas meja. Aduh. Kerendam lah itu. Kerendam ya? laptop gua. Ya ampun, itu udah bukan kena virus lagi ya kalau kayak gitu ya. Udah nggak tahu lagi bentuknya kayak mana. Di dalamnya. Lumut ya kali ya. Jadi rusak sekarang. Jadi rusak Terus sekarang. nugas sehari-hari gimana? Nugas sehari-hari alhamdulillah dibantuin sih, dipinjemin laptop sama teman-teman. Oh gitu. Terus kadang gua ke perpus, kan di perpus Nah ada ini komputer. kan tips frugal living yang harusnya lu jawab tadi. Oh iya, heeh. Gua mau ngasih tahu juga ya teman Pro 2. Buat lo yang mungkin bingung di kampus mau ngapain, kuota lo habis, mending lo ke perpus deh. Itu ya tempat yang paling aman dan apa ya, bisa nyelamatin lo gitu. Bener, gua kalau di perpus tuh kayak bawaannya adem. AC ada. AC ada. Terus lo mau ngapain, komputer ada di sana. Oh iya. Tinggal Buku-buku make banyak. aja, buku-buku banyak. Nugas di situ enak. Wifi. Wifi ada. Jadi gua kebanyakan kalau nugas-nugas sekarang sama kemarin-kemarin tuh kebanyakan di perpus dibanding Gitu di ya. kosan. Tinggal bawa kasur sama peralatan mandi. Paling diusir ya sama penjaganya. Iya kan? Paling malam aja lu cari tempat tidur di mana gitu. Pagi udah di perpus Bawa sampai tenda. sore. Tenda ya. Oke, itu salah satu tips frugal living dari Rido Usmiadi teman Pro 2. Ada lagi yang mau disampaikan terkait dengan frugal living yang bisa dijalanin gitu? Udah sih kalau dari gua. Nggak ada lagi gitu ya. Ada lagi. Lu takut dicontek ya? Iya, enggak Lu takut perpus rame ya? Enggak sih, mungkin untuk lengkapnya bisa di WA aja gua ya. Langsung DM aja. Gitu. Instagram lu apa Instagram lu? Instagram gua @ridousmiadi. Oke. Langsung aja teman Pro 2. Bisa ngobrol ya di situ ya. Gimana cara Iya. tips membeli baju dan sepatu mahal tapi laptop lo kebanjiran. Tapi lo masih bisa kuliah ya. Iya, Oke, alhamdulillah. thank you Do ya. Makasih. Udah mau ngobrol-ngobrol Mhm. dan juga sharing pengalaman lo luar biasa. Semoga abis ini banyak rezeki lah ya. Amin. Dan akhirnya kebeli laptop. Kebeli warnet nanti ya. Amin. Ya udah deh, pokoknya teman Pro 2 itu tadi cerita tentang Rido Usmiadi, mahasiswa Universitas Lampung yang emang punya lifestyle frugal living ya kan, dan dia juga banyak banget ya itu tadi ada strategi-strategi gimana caranya tetap survive di dunia yang penuh kapitalisme ini. Buat kalian semua juga yang pengen tahu tentang obrolan-obrolan seru lainnya terkait dengan anak-anak muda di Bandar Lampung ya kan, kamu harus tonton terus podcast kita di YouTube-nya di Pro 2 Bandar Lampung.
@pro2bdl di Instagram kita juga, atau kamu bisa langsung download RRI Digital untuk dengerin semua konten-konten kita, dan juga kamu bisa tonton sekarang juga melalui handphone kamu. Indah Julianta undur diri dari podcast RRI Bandar Lampung. Tiada hari tanpa karya. Bye-bye. Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.